Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali renungan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, pasal 2 ayat 23 dan ayat 24 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini, keluarga bukan dijadikan manusia, namun oleh pencipta dan pemeliharanya. Memasuki bulan Oktober, yang adalah bulan keluarga ini, kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Allah pencipta dan pemelihara alam semesta, yang beserta dengan wujud manusia di dalam Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia, dan yang hadir dan berada di hati manusia ini di dalam Roh Kudus, maka kita diingatkan oleh renungan firman Tuhan hari ini, bahwa dari semula Tuhan Allah yang Esa bukan tiga, menurut kesaksian Alkitab Kejadian 1 ayat 1-3, bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu Esa adanya, di mana baik ketika Dia menjadikan langit dan bumi, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah. Maka firman Allah itu di Yohanes 1 ayat 1-14 menegaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu juga telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Allah yang Esa, dan Dialah yang menjadikan keluarga, bukan manusia. Keluarga yang dijadikan atau diciptakannya itu jelas ketika Ia menjadikan manusia pertama menurut Selem dan Demuth, atau segambar dan serupa dengan Allah penciptanya, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah atau Adamah dan diberinya nama Adam. Kemudian diciptakan Hawa istrinya dari tulang rusuknya. Kemudian lahirlah keturunan anak-anak Adam dan Hawa itu, Kain, Habil, dan Set. Kejadian 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 25. Inilah keluarga yang ditempatkan Tuhan Allah di Taman Eden atau Taman Firdaus oleh Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega itu. Adam yang kedua yang tanpa dosa itu pula yang menjadikan kita keturunan Adam dan Hawa di dunia ini sebagai keluarga lepas keluarga dan pribadi lepas pribadi, agar kita dapat menikmati hidup yang penuh kebahagiaan dengan baik di dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang senantiasa menyadari bahwa Dia sajalah yang memberkati keluarga kita dengan menyediakan segala kebutuhan supaya keluarga ini penuh dengan kebahagiaan. Oleh kasih-Nya yang begitu besar itu, maka hendaknya kita harus menyambutnya dengan selalu hidup penuh syukur dan mengasihi Tuhan dengan segenap roh,
jiwa dan raga kita, melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita selaku umat manusia, selaku keluarga yang diberkati Tuhan yang beriman percaya kepadanya, harus memperlakukan hidup hanya menurut kehendak-Nya. Tuhanlah yang menciptakan kita sebagai suami, istri, dan anak. Hendaknya kita memang harus saling mengasihi, orang tua mengasihi anak-anaknya, dan sebaliknya anak-anak cucu juga mengasihi orang tua dan juga seluruh anggota keluarga yang diberkati Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh harus mengingat bahwa Tuhan dulu kepada umatnya Israel, juga kepada kita tetap setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, terutama kita sebagai Israel baru atau Israel yang diangkat dari lembah kekelaman dosa oleh oleh Allah kita itu, sehingga kita memang harus ingat janjinya seperti dinyatakan dalam Ulangan 7 ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Selamat memasuki bulan keluarga dengan penuh kebahagiaan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Itulah yang dapat memberikan kita hidup damai di hadapannya dan di hadapan sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami manusia, hanya Engkaulah yang harus kami andalkan untuk sungguh-sungguh boleh memperlakukan hidup keluarga siapapun kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai cucu, cici di tengah keluarga, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami untuk sampai kepada keluarga besar kerajaan Allah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga doakan bagi mereka yang sekarang ini mengalami hal yang tidak indah dalam hidupnya karena gangguan sakit penyakit pandemi COVID-19 khususnya, supaya Tuhan campur tangan untuk memberi kepulihan dan kesembuhan, karena dengan mujizat-Mu itu sajalah memungkinkan mereka dapat menikmati hidup sehat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami hanya kepadamu saja. Amin.